Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Di tengah keadaan pada saat ini, kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama percaya. Pada hari ini kita datang dengan hati yang penuh dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tidak membatasi kita untuk tetap datang menyembah dan memuji Tuhan. Sebab kita tahu kuasa Allah tidak terbatas oleh keadaan apapun. Kuasa Allah tidak terbatas oleh waktu. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Sebelum kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan, pada hari ini mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Sungguh hati kami melimpah dengan sukacita, sungguh hati kami melimpah dengan damai sejahtera. Karena kebaikan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Karena kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap keadaan yang ada pada saat ini. Kami bersyukur buat setiap kami yang pada saat ini masih boleh datang menyembah memuji Tuhan. Memuji Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang ajaib. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara-perkara ajaib. Engkau Allah yang sanggup melakukan setiap perkara-perkara yang mustahil. Sebab Engkau Tuhan kami, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami mau datang dengan ucapan syukur kepada Engkau. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami datang memuji Engkau ya Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Menyembah-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu di sini. Ku percaya
ada bagi kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan
perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh engkau Allah kami yang hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh engkau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Oh Yesus, Engkau Allah yang berkuasa. Kami sembah, kami sembah Engkau Yesus. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, kami nyanyi haleluya. Oh Yesus, sembah syukur bagi-Mu. Kami sembah, kami muliakan Engkau Yesus. Oh, segenap hati kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku angkat tanganku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Yesus. Ku
Engkau Yesus Tuhan. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Yesus, aku sembah. Sembah Kau Yesus, kami sembah Engkau. sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Kami angkat tangan kami menyembah Engkau Yesus, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Ku angkat tanganku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama Yesus. Kami mengangkat hati kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kasih-Mu tak pernah kami ragukan dalam hidup kami. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap waktu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami di dalam setiap gelombang kehidupan kami Tuhan. Engkau beserta dengan kami Tuhan Yesus. Engkau tetap Allah yang menjadi penolong kami. Engkau tetap Allah yang menjadi batu karang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
tetaplah Allah penolongku. Engkau batu Walau karang kami, 10.000 Engkau Allah di penolong kami. kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Itu yang menyebabkan kami tidak Tidak goyah. pernah kami ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi kami, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita tetap dalam penyembahan kepada Tuhan, karena Dia layak disembah, layak dipuji. Mari sembah Dia. Iya shando, kia lama sana. Tinggikan Dia. Inaya kaya lama se, ibaya lama se. Kami tetap pegang janji-Mu Yesus. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan.
Karena Engkau adalah tempat perteduhan bagi kami, menara kekuatan kami. Kami tidak goyah karena Engkau Allah yang hidup. Sebab janji-Mu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Setiap kami yang menjadikan Engkau tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah yang kami percayai, Engkau akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepala Tuhan, Engkau melindungi aku di bawah sayap-Mu, Yesus. Kami akan berlindung. Kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, kami hanya menontonnya, dan itu tidak terjadi pada kami. Engkau membuat kami aman, Tuhan Yesus, karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Yang Maha Tinggi adalah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat ke kemah-kemah kami. Sebab malaikat-malaikat-Mu Kau perintahkan menjagai kami di setiap jalan kami. Engkau Tuhan membuat malaikat-malaikat-Mu menatang kami di atas tangan-Mu, supaya kami tidak terantuk pada batu, Tuhan. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Kami akan membuat Engkau benar-benar sebagai Allah yang dapat dipercayai. Hati kami melekat kepadamu. Oleh sebab itu Engkau meluputkan kami. Engkau membentengi kami. Dan pada waktu kami berseru kepadamu, Engkau akan menyertai kami dalam kesesakan, meluputkan kami, dan kami pun memuliakan Engkau. Panjang umur Kau berikan kepada kami, dan Kau kenyangkan kami dengan segala kebaikan kami, Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan kepada kami, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, mari kita semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Jujur, pada waktu pemerintah mengeluarkan himbauan kepada setiap gereja ataupun tempat ibadah untuk sementara selama 2 minggu ini tidak ibadah. Buat saya awalnya adalah nggak terima. Saya nggak takut kok. Karena saya pegang janji Tuhan pada waktu pertama kali Indonesia diumumkan kita bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Tuhan tuh jelas dengan saya dengar dia bicara begini.
dari Wahyu 6 ayat 6. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak itu bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Minyak itu bicara mengenai kita mau dituntun oleh Roh Kudus setiap saat. Minyak itu bicara mengenai keintiman kita dengan Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Dan anggur itu bicara mengenai kehidupan Kristus yang ada dalam diri kita. Dan anggur itu bicara mengenai darah Yesus yang meluputkan kita. Nah, karena itu saya percaya sekali dan saya tidak gentar. Tapi ini bukan bicara mengenai hanya bicara mengenai kepercayaan saja. Tapi ini bicara mengenai penundukan diri. Penundukan diri kepada pemerintah. Firman Tuhan katakan pemerintah adalah wakil Tuhan. Kalau kita tidak menghormati pemerintah, kita juga tidak menghormati Tuhan. Nah itu yang menyebabkan akhirnya kita mulai membuat video di YouTube ini. Dan kiranya firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini, saat ini, itu dapat memberkati kita semua. Nah, di sini saya akan mengulas mengenai memperhatikan waktu. Sebelum lebih jauh saya bicara mengenai bagaimana kita memperhatikan waktu. Yang saya tahu, waktu itu ada 3 pembagian waktu. Yang pertama adalah waktu aion, atau itu bicara mengenai periode waktu. Apa itu periode waktu? Itu periode kehidupan kita. Periode pada waktu Tuhan Yesus datang pertama kali pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus, Allah janjikan bahwa nanti akan ada penolong, pembebas yang bisa membebaskan seluruh umat manusia, yaitu Allah yang menjadi manusia. Bukan Allah beranak, tapi Allah yang menjadi manusia. Nah, terus kemudian periode di mana pada waktu manusia, Allah menjadi manusia dan Tuhan Yesus datang kedua, menjemput mempelainya atau gerejanya. Itu waktu aion. Atau usia dari yang lebih gampang lagi adalah usia dari ayah saya almarhum itu 74 tahun. Berarti periode waktu dia di dunia itu 74 tahun. Nah, kita harus memperhatikan waktu aion ini. Kita mempunyai periode kehidupan di dunia ini dan kita harus sikapi dengan benar. Itu waktu aion. Waktu yang kedua adalah waktu kronos. Kronos itu adalah waktu di mana hari-hari atau yang kita jalani, misalnya sekarang ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Pembuatan video ini dilakukan di hari Sabtu, besok hari Minggu, terus besoknya lagi Senin, itu kronos. Kronos bicara mengenai waktu yang kita jalani hari demi hari. Dan yang ketiga adalah waktu kairos atau kesempatan yang Allah sediakan bagi kita. Nah, kita akan melihat, memperhatikan waktu ini sehingga kita dapat menyikapinya dengan baik. Karena itu saya mulai dengan, kita akan membahas mengenai dari Efesus 5. Dikatakan begini, ini yang merupakan dasar firman Tuhan, bahwa dikatakan Efesus 5 ayat 15, perhatikan baik-baik cara kamu menjalani hidupmu. Hiduplah dengan penuh tujuan dan layak dan akurat.
bukan sebagai orang dungu atau bebal, tapi sebagai orang yang arif, bijaksana dan yang baik. Manfaatkanlah sebagian besar waktu. Di sini kita bicara mengenai 3 waktu tadi. Tapi lebih kepada kita harus mengerti sekali kairos atau kesempatan dalam kita menjalani hidup ini. Kenapa? Karena waktu itu jahat. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau kita benar-benar memperhatikan waktu-waktu hidup kita, maka kita akan menjalani hidup kita dengan sebaik mungkin. Karena waktu itu tidak akan pernah bisa ditarik ke belakang. Dan kita juga tidak pernah tahu periode waktu kita, waktu ion gitu. Dalam periode waktu kehidupan kita ini. Ingat pada waktu Lazarus dan orang kaya. Lazarus memperhatikan kehidupannya dengan benar. Dan orang kaya itu dalam Alkitab tidak memperhatikan waktu-waktunya. Dan pada waktu mereka masuk dalam kekekalan, lihat yang dikatakan oleh orang kaya itu, bisa di dalam salah satu ayatnya, saya terjemahkan dalam bahasa saya, dia minta kepada Tuhan Yesus, bisa enggak waktu saya diundur, sehingga saya bisa memperbaikinya. Nah, kalau kita dalam hidup ini tidak memperhatikan waktu kita, yang ada dalam waktu yang sementara di dunia ini, nanti kita akan menyesal pada waktu kita memasuki waktu kekekalan. Nah, dalam kita mempelajari waktu, kita mulai dari Efesus 2 ayat 10 dikatakan gini, kita ini adalah ciptaannya Kristus. Ia membuat kita menjadi manusia yang baru. Dan ia merencanakan segala perbuatan yang baik bagi kita. Dan Allah mau kita hidup di dalam rencana yang baik itu. Setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita kemudian diciptakan kembali. Dan Allah mau setelah kita diciptakan kembali, kita mau menjalani waktu-waktu kita dengan bijaksana. Nah, karena apa? Karena Allah dalam Mazmur 139 dikatakan apa? Sebenarnya sebelum dunia dijadikan, hari-hari kita akan ada di dunia, bagaimana keadaan kita akan di dunia, itu Allah sudah rencanakan dan dia sudah membuat segala sesuatu yang baik bagi kita. Dan itu dia tulis dalam kitab kehidupan. Karena itu di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, adalah rancangan kebaikan. Nah, dalam kita menyikapi waktu-waktu, dalam kita menyikapi hatinya Tuhan, di mana dia benar-benar merencanakan sesuatu kebaikan bagi kita. Dan juga karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk kita mau melakukan apa yang sudah dia rencanakan sebelum kita diciptakan. Maka kita benar-benar harus memperhatikan waktu-waktu ini tadi. Maka itu dalam Musa, dalam Mazmur 90 dikatakan ini. Untuk dia bisa menghidupi waktu-waktunya. Di mana akhirnya Allah menikmati hidupnya. Dia katakan gini, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang saya lihat beroleh hati yang bijaksana
itu dalam bahasa aslinya itu bicara mengenai kita mau mengambil keputusan untuk memiliki hati yang bijaksana. Karena kita mau hidup dalam rencananya Allah dan dituntun oleh Allah dan hidup dalam rencananya Allah. Nah, kadang-kadang kita jujur dalam menjalani hidup ini. Tidak selamanya hidup kita ini happy-happy. Kalau banyak orang menyatakan bahwa setelah kita terima Yesus, maka kita akan mengalami hal-hal yang menyenangkan. Enggak. Tapi dalam keadaan yang menyesakan pun, kita akan selalu mendapat kemenangan dalam kehidupan kita ini. Dalam kita menjalani hidup kita di mana keadaan tidak memihak kita, jiwa kita menjadi sesak, respon dari kita dalam menanti-nantikan janjinya. Janjinya itu apa? Janjinya itu pemulihan segala sesuatu. Seperti dalam Kisah Para Rasul 3:21, Tuhan Yesus bilang begini, Kristus setelah dia menebus dosa manusia, mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah atau kembali dalam kemuliaannya, dia tidak akan turun ke dunia sebelum segala sesuatunya dipulihkan. Nah, dipulihkan di sini itu juga bicara mengenai pemulihan kita. Nah, dalam tema tahunan kita, gereja kita, selama tahun 2020 ini, dalam Yesaya 30 Yesaya 30 ayat 18 dikatakan bahwa Allah menanti-nantikan saatnya untuk memulihkan kita. Dan kita pun juga harus menyikapi dengan benar pemulihan itu. Nah tadi pada waktu keadaan tidak memihak kita, dan kemudian sementara Allah bilang bahwa kita sedang akan dipulihkan, dan kita menanti-nantikan pemulihan ini, proses ini kalau kita enggak seirama dengan hatinya Allah, maka kita tidak akan pernah mengalami yang disebut hati yang bersuka cita. Kita enggak pernah bisa mengucap syukur. Kita akan mengatakan, mana buktinya? Katanya Tuhan akan memulihkan kita. Tapi kenapa kesesakan demi kesesakan itu kita alami? Seperti saat ini kita semua di mana seluruh dunia mengalami kesesakan akan COVID-19. Nah, di situ pada waktu itu kalau kita melihat apa yang Tuhan mau bagi kita, di mana Dia mau menunjukkan kasih-Nya, itu bicara memulihkan kita. Memulihkan itu adalah hati kita ini, hidup kita ini, tubuh, jiwa, dan roh kita ini. Allah mau dipulihkan, dikembalikan dalam rancangan Allah yang mula-mula. Di situ kita harus mempersiapkan diri kita. Maksud mempersiapkan diri itu apa? Kita mau melatih diri kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Memang gak gampang, jujur gak gampang. Manakala seperti saat ini, saya sebagai dokter juga, nyari masker tuh susah banget. Dan harganya mahal banget. Dan kalau saya lihat bahwa masa dokter susah dapat masker. Tapi dia harus menghadapi pasien. Dan dia gak boleh nolak pasien. Kalau hati ini gak mengerti firman Tuhan, gak mengerti maunya Tuhan, kita gak bisa
mengucap syukur. Dalam keadaan apapun seperti dalam Mazmur 91. Kita mengimani bahwa Allah tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Dan kita akan menyanyikan pujian gini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya di tengah-tengah saya merawat pasien saya. Setiap waktu di mana dalam hidupku alat kesehatan untuk menangkalnya Kau tinggalkan, tidak memungkinkan. Pujian ini yang terus saya pegang sampai merawat pasien saya, menyanyikan pujian ini. Awan gelap pun hari ini dunia dirasakan oleh setiap orang begitu menakutkan. Tapi kita percaya Allah kita, Yesus Kristus, Dia gak pernah meninggalkan kita. Jangan iman kita, saya selalu katakan bahwa walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa melakukan apa yang Allah mau, kita harus mengerti waktu-waktu yang ada. Dalam waktu-waktu yang ada ini, kita terus mau mempersiapkan diri kita, melatih diri kita menjadi seperti yang Allah mau. Persiapan yang kita lakukan adalah kita benar-benar mengerti sekali waktu-waktu tadi. Sebelum kita masuk dalam waktu kekekalan. Tadi saya katakan bahwa ada 3 waktu. Nah, nilai waktu kadang-kadang kita tidak kadang-kadang kita meremehkan waktu. Yaudahlah, besok aja lah, tarsok. Itu berarti apa? Kita sedang meremehkan waktu. Padahal kalau kita mengerti dan mau menghidupi apa yang Allah mau, sehingga hidup kita benar-benar dapat dinikmati Dia, kita tahu bahwa waktu ini gak bisa dihitung. Waktu itu sangat berharga sekali. Kita harus memanfaatkan setiap waktu yang kita punya untuk kita bisa mengerti dan memanfaatkan setiap kairos atau kesempatan yang Allah izinkan dalam periode waktu kita, ion kita. Dengan cara kita menjalani hari demi hari, waktu kronos ini. Dijalani dengan benar sesuai dengan maunya Dia. Banyak sekali kita kehilangan kairos atau kesempatan yang Allah izinkan dalam waktu ion kita. Karena dalam waktu-waktu kronos, waktu-waktu yang kita jalani, kita menganggap remeh semua itu. Dan Allah mau, katakan gini, jangan sampai kita menjadi orang bebal. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Untuk kita bisa
benar-benar mengerti kairosnya Tuhan. Kesempatan demi kesempatan yang Allah izinkan dalam periode aion kita, atau periode waktu, atau waktu aion kita. Hanya satu, kita bisa atau mau menyediakan waktu kita masuk perhentian dalam hadiratnya. Kita mau berada dekat dengan Dia, memuji, menyembahnya, dan membaca firman Tuhan. Sehingga kita mengerti sekali setiap proses yang sedang terjadi di dunia ini, dan kita bisa menyikapinya dengan baik. Dalam setiap momen, hendaknya kita gunakan dan untuk melatih tubuh kita menjadi pribadi yang menyenangkan Dia. Menjadi pribadi yang benar-benar dapat Dia nikmati. Ingat enggak di dalam Matius 7? Saya tidak akan pernah bosan-bosan mengatakan ini. Allah katakan kepada orang yang menyebut Tuhan, Tuhan. Terus dia melakukan mukjizat, mengusir setan, bernubuat. Tapi Allah bilang apa? Aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah kau pembuat kejahatan. Bahasa asli, aku tidak pernah mengenal engkau. Bahasa Ibraninya ginosko. Bahasa Yunaninya yada, itu menikmati. Bagaimana kita bisa hidup kita ini dinikmati Allah kalau kita nggak pernah mengerti hatinya Allah? Bagaimana kita bisa mengerti hatinya Allah kalau kita tidak bisa mengerti, tidak pernah punya waktu dalam perhentian bersama Dia? Bagaimana kita bisa mengerti hatinya Allah kalau kita tidak pernah membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan benar-benar memuji menyembah Dia? Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini untuk kita bisa benar-benar Allah menikmati hidup kita dalam waktu-waktu yang ada ini. Firman Tuhan katakan apa? Kita harus melatih diri kita, menaklukkan jiwa kita, mendisiplinkan jiwa kita untuk kita tidak hidup dalam kedagingan, tapi kita hidup dalam kehendaknya atau maunya Allah. Kalau kita hidup dalam maunya Allah, maka Allah katakan, aku dapat menikmati hidupmu. Tapi kalau kita tidak dalam hidup kita berjalan dengan kehendak kita sendiri, maka Allah tidak akan pernah bisa menikmati hidup kita. Maka itu di situ dikatakan kita pembuat kejahatan. Kita harus benar-benar dalam 1 Korintus 9:7 dikatakan gini, kita harus memberikan diri kita digembleng dengan keras melalui situasi yang ada, sehingga kita dapat menguasainya. Hal yang paling krusial dalam kita melatih diri kita dari bagian tubuh kita, tubuh, jiwa dan roh adalah jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa, firman Tuhan di dalam Roma 7 dikatakan apa? Aku mau berbuat baik, tapi hal yang tidak baik yang aku lakukan. Kenapa? Ada hukum lain. Itu hukum dosa. Kapan masuk hukum dosa? Pada waktu manusia jatuh dalam dosa pertama kali. Makan buah pengetahuan baik dan buruk. Tapi kita yang sudah menerima Yesus, sudah diciptakan kembali, kita mau melakukannya. Nah, disinilah perlunya kita melatih jiwa kita. Jadi kita bukan pakai pikiran kita lagi, kita bukan pakai perasaan kita lagi, sehingga kita berkehendak seperti kehendak kita, tapi kita pakai pikiran Allah, perasaan Allah. Dan kita berkehendak sesuai dengan maunya Allah. Jiwa ini yang harus kita latih setiap saat sampai kita dapat menguasainya.
Nah, dalam melatih diri kita, ada 4 hal yang harus kita latih. Yang pertama adalah menjaga perkataan kita. Itu adalah apa yang kita keluarkan. Banyak dari kita begini. Ngapain sih menjaga perkataan sih? Ya kayak benar-benar kita mengekang hidup kita. Ya kita mau ngomong aja. Nah, kalau kita lihat dalam Yakobus 3. Lidah itu yang memperkatakan perkataan kita. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, yang menguasainya adalah api neraka. Karena itu kita harus benar-benar menjaga perkataan kita. Kita menjaga perkataan kita, memperhatikan dan mengendalikan apa yang hendak kita perkatakan. Ini penting. Agar setiap perkataan kita, ucapkan ini, akan membangun diri kita, sesama kita. Sehingga dan kemudian kita bisa mengucap syukur pada Allah, memberkati Allah. Sehingga hidup kita dapat dinikmati Allah. Dan juga memberkati atau mengucap syukur pada sesama kita. Mungkin di antara kita katakan begini, apa hubungannya perkataan kita dengan membangun diri kita? Kalau kita lihat dulu, mungkin juga sekarang, bagaimana kita membangun diri kita. Banyak para motivator mengatakan begini. Dia lihat kaca, dia katakan pada gambar yang di dalam kaca, yaitu diri kita. Memperkatakan bahwa engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah, itu kan bicara mengenai bahwa perkataan kita, itu juga bisa membangun diri kita. Jangan lupa loh, kalau kita memperkatakan perkataan yang buruk, yang paling banyak memperoleh dampak buruknya adalah diri kita, bukan orang lain. Mungkin katakanlah saya bicara mengenai perkataan buruk pada Median hari ini. Median cuma 1 kali. Kemudian besoknya saya bicara dengan Caki, perkataan saya buruk. Caki juga sekali, tapi saya berapa kali? 2 kali. Nah, kemudian perkataan yang membangun. Kalau itu yang harus kita lakukan. Nah, harusnya kalau kita mau menjaga tubuh kita, melatih tubuh kita, di mana tubuh kita benar-benar dapat Allah nikmati, harusnya perkataan-perkataan yang membangun yang lebih banyak kita ucapkan, bukan perkataan-perkataan yang merusak. Dulu ada penelitian mengatakan begini, air yang dikatakan perkataan-perkataan yang baik, susunan atomnya itu bagus banget. Tapi pada waktu air itu diucapkan perkataan-perkataan yang buruk, susunan dari atom-atomnya hancur. Ingat, tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Kita mau bangun perkataan diri kita melalui perkataan yang baik atau buruk, keputusan di tangan kita. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang kotor. Perkataan-perkataan yang kosong, perkataan-perkataan yang sembrono, perkataan-perkataan yang tidak pantas. Karena itu dilakukan atau dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan dalam Efesus 5 ayat yang 5 dikatakan ini, ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal. Orang sundal itu bicara mengenai hidupnya, perkataannya, itu perkataan-perkataan kotor.
Sundal itu juga bukan bicara mengenai pornea atau sesuatu yang pornografi. Tapi itu bicara mengenai tidak menghormati Allah. Kenapa saya katakan tidak menghormati Allah? Pada waktu kita sedang marah terhadap kita dan memperkatakan perkataan-perkataan yang buruk terhadap tubuh kita. Firman Tuhan katakan kan, bahwa tubuh kita adalah baitnya Allah. Kalau kita menghina tubuh kita sendiri, selain merusak diri kita sendiri, tapi juga merusak diri, juga mengutuki Allah, memperkatakan perkataan yang tidak senonoh pada Allah. Dikatakan orang cemar, serakah, artinya tidak ada penyembah berhala. Orang-orang ini tadi yang memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan mimpi kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak benar dan tidak membangun, karena kita tidak menghormati baitnya Allah. Kita mau masuk dalam bagiannya Allah, bagian kerajaannya Allah, masuk dalam surga yang mulia. Jangan mimpi. Oh bukan jangan mimpi, ya cuman mimpi, bukan jangan mimpi. Jangan berharap itu mimpi aja. Nah yang kedua, awasi pengajaran. Awasi pengajaran itu bicara mengenai awasi yang kita dengar. Awasi yang kita terima. Kita dengar, kita lihat, kita awasi. Ada firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pada waktu kita menerima segala sesuatu yang buruk, itu akan merusak kebiasaan baik kita. Kita harus memperhatikan setiap pengajaran yang kita terima. Pengajaran yang kita hidupi dan pengajaran yang kita bagikan. Bagaimana kalau pengajaran kita itu pengajaran yang tidak seperti yang Allah mau, tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan Alkitab. Pengajaran itu akan kita hidupi. Nah kalau kita hidupi, akhirnya tanpa kita sadari, itu kita akan bagikan kepada orang sekitar kita. Hidup yang kita hidupi karena kita tidak bisa memuliakan Allah melalui perkataan kita, melalui kehidupan kita. Ini akan kita bagikan di sekitar kita. Itulah yang Allah katakan, aku tidak bisa menikmati hidupmu. Engkau pembuat kejahatan. Firman Tuhan katakan, jangan kita berkawan dengan orang itu. Karena apa? Perbuatannya, perkataannya mendatangkan murka bagi Allah. Yang ketiga, tetap terjaga dalam memelihara kekudusan hidup. Jangan kita terpengaruh oleh keadaan sekitar kita, sehingga kita benar-benar menjadi serupa dengan sekitar kita atau dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaruan budi kita. Kita mau melatih diri kita, kemudian menguasainya, itu kita sedang bicara mengenai berubah melalui pembaruan budi kita. Sehingga benar-benar kita bisa berjalan dalam rancangannya. Karena firman Tuhan katakan begini, dulu kita memang bagian dari kegelapan. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Sebelum kita dilahirkan dalam Kristus Yesus. Tapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu, karena kita terang di dalam Tuhan, kita jangan jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Tetapi hidup kita harus sebagai hidup anak-anak terang. Yang membuahkan suatu kebaikan. Yang bisa memberkati diri kita, sesama kita. Akhirnya kita bisa memuliakan Allah. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita sendiri nggak bisa memberkati diri kita sendiri. Dan kita juga tidak bisa hidup
memberkati Tuhan. Maksud memberkati Tuhan adalah menyenangkan Tuhan. Di mana Allah dapat menikmati hidup kita. Nah, karena itu uji. Pada waktu kita terima pengajaran-pengajaran, kita harus terjaga. Terjaga itu maksudnya apa? Roh kita harus ngerti. Kalau kita gak sering ada dalam hadirat Tuhan, gak sering membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu pengajaran-pengajaran ini benar atau tidak? Kita akan terima dengan bulat. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita mulai waspada terhadap pengajaran yang tidak benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya kita terus terjaga. Nah, dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak berbuahkan apa-apa, itu perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dia nikmati. Dan yang Allah mau adalah perbuatan-perbuatan yang berkenan pada Tuhan. Yang berbuahkan apa? Setiap perbuatan kita harus didasari oleh kasih. Membuahkan kasih. Dapat dinikmati, kasih itu dapat dinikmati diri kita sendiri. Orang sekitar kita. Dan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Ini buah yang benar-benar dapat Allah nikmati dalam hidup kita. Karena itu Tuhan katakan apa? Bangun. Jangan tidur. Tetap tersadar. Karena hidup kita ini seyogyanya dapat Allah nikmati hari demi hari. Bukan hanya hari demi hari, menit demi menit. Bukannya menit demi menit, tapi detik demi detik. Yang kelima, mau mengerti, menghidupi kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti dan menghidupi kehendak Tuhan dengan cara kita mau melepaskan hak kita. Memulainya dengan mau merendahkan diri kita kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Nah, menyikapi virus corona ini, tadi saya katakan di depan, di awal. Pada waktu virus corona masuk Indonesia, di mana sebelumnya saya bilang kepada jemaat Tuhan yang saya gembalakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai saat ini tidak atau belum masuk virus corona karena penjagaan Allah. Karena perbuatannya Allah. Nah, tiba-tiba masuk virus corona. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok gini Tuhan? Tuhan katakan itu tadi. Ini boleh segala sesuatunya boleh saja terjadi. Tetapi iblis tidak akan merusakkan minyak dan anggur. Ingat pada waktu pada waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Di Gosen itu waktu itu. Di mana seluruh anak laki-laki akan mati semua. Karena malaikat maut akan lewat. Tapi hanya dalam rumah yang ada tanda darah di pintunya akan dilewati. Saya percaya sekali. Ini juga berlaku pada kita hari-hari ini. Yaitu saat kita benar-benar dalam hidup kita ini ada minyak dan anggur. Karena Tuhan bicara pada waktu itu ke saya pada waktu bicara minyak dan anggur itu. Dalam Amos 3:7 dikatakan ini, ketika Tuhan tidak memutuskan untuk melakukan segala sesuatu, pertama-tama
dikatakannya kepada hamba-hambanya. Dan saya percaya sekali banyak hamba Tuhan yang Tuhan tanamkan mengenai apa yang akan terjadi di depan. Dan untuk itu kita bisa menyikapinya dengan benar. Yang saya tahu, pada waktu hari-hari ini, di mana hari-hari ini adalah hari akhir dari akhir zaman. Allah mau memulihkan kita. Maka yang dia lakukan adalah apa? Seperti dalam dalam Yoel 2 ayat 28. Yang pertama adalah Allah akan mencurahkan rohnya ke seluruh umat manusia. Di mana itu merupakan hari Pentakosta yang ketiga. Di mana semua orang mendapatkan lawatan Allah. Itu waktu di mana Allah sedang memulihkan tubuh jiwa roh kita melalui pencurahan Roh Kudus yang besar secara berlimpah-limpah. Yang kedua, yang dikatakan di situ adalah apa? Akan banyak mukjizat-mukjizat. Baik di langit dan di bumi. Tapi yang ketiga, dikatakan apa? Darah, api, dan gumpalan asap. Matahari berubah menjadi gelap, gulita. Bulan menjadi darah. Terus kemudian, ini bicara mengenai hal-hal yang menyesakkan. Hal-hal yang membuat jiwa kita takut. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan ini, bahwa Allah menyatakan segala sesuatu yang akan terjadi di depan, dikatakan pada kita, maka ini tidak perlu takut. Nah, saya mencoba melihat orang yang terkena dampak virus corona atau hari-hari ini, mereka itu sebelum kena sudah kalah, sebelum bertempur sudah kalah duluan. Kenapa? Sudah takut duluan. Yang saya tahu, virus itu kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka nggak akan bisa melekat. Nah, orang takut itu bicara mengenai psikisnya, akan mempengaruhi somatiknya atau keadaan tubuhnya. Kalau psikisnya sakit, maka keadaan tubuhnya akan sakit. Daya tahan tubuhnya menjadi rendah. Nah, bagaimana daya tahan tubuhnya rendah, itu bisa menghalau virus. Walaupun dia mengkonsumsi obat apapun, dia makanan yang luar biasa. Kalau jiwanya merana, jiwanya takut, psikisnya jatuh, hormon dalam tubuhnya, hormon pertahanan dalam tubuhnya tidak akan pernah diproduksi dengan baik. Karena yang paling penting itu adalah hormon yang dari dalam tubuh yang harus menghalau segala penyakit, segala virus yang masuk dalam tubuh kita. Karena itu firman Tuhan katakan gini, jangan bodoh, usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti? Ini loh, karena Tuhan pasti ngomong apa yang harus kita lakukan. Dan dalam hari-hari ini pujian yang kita akan, yang selalu saya nyanyikan juga, untuk membangun tubuh saya. Kalau Allah di pihak kita, kalau Allah penolong kita, tidak ada satupun yang dapat mendekat pada kita. Yesus telah membelaku, Dia pembela kita. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Virus corona apapun juga. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku.
dan mulutku Penyakit sampar memuji, bisa ada sekitar kita. bermazmur Tapi kita mau terus bagimu, memuji, menyembah Dia. bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Coba kita perhatikan pujian ini. Tolong Lia. Kalau, tolong pujian tadi. Dikatakan bahwa kalau Yesus pembela kita. Seperti dalam Mazmur 191. Ini tetap di sini. Nanti saya akan bacakan saja. Dalam Mazmur 191. Sebentar. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini kita tahu, kita percaya bahwa Allah pembela kita. Karena apa? Karena kita membuat Dia, membuat Yesus sebagai tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Kita mempercayai Dia. Maka itu dikatakan dalam pujian ini, kenapa aku harus takut? Pada siapa aku harus takut? Pujian next lagi. Bahwa Dia perlindunganku. Lihat ayat ketiga, sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tebot. Allah kita adalah Allah yang setia. Kita tidak usah takut akan kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Yang dilakukan oleh iblis hari-hari ini. Untuk mengadakan pemisahan antara orang fasik dan orang benar. Lihat, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu, 10 di sebelah kananmu, tapi engkau hanya melihatnya. Kenapa? Karena Allah penolong kita. Kita tidak tidak gentar menghadapi musuh. Terus, nah karena kita tahu bahwa Allah tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, nggak usah takut. Jiwa kita terus memuji Dia. Sehingga daya tahan tubuh kita, karena jiwa ini bersuka cita. Maka hormon-hormon yang melindungi tubuh, hormon pertumbuhan, hormon-hormon yang menolak sakit penyakit yang makan masuk dan yang mungkin yang sudah masuk, itu akan menghalau mereka. Dan kita dengan jiwa kita katakan apa? Sekarang tegaklah kepalaku. Kenapa? Aku percaya bahwa Allahku akan menolong aku. Jadi saya tegak kepalaku. Saya tetap bisa mengucap syukur. Saya percaya bahwa Allahku Allah yang hidup. Menghadapi semua keadaan, satu situasi yang tidak memihak kita. Kita mengatakan pada jiwa kita, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi musuh. Coba lihat lanjutnya. Yang berada di sekeliling kita. Hari-hari ini kan banyak orang dia mengalami ketakutan demi ketakutan. Terus padahal sebenarnya ketakutan yang paling utama adalah ketakutan dari dalam.
yang ini harus diwaspadai. Yang kemudian merusak seluruh hormon-hormon atau sel-sel kita yang sehat. Dimulai dari mana? Mulut kita. Perkataan kita, saya katakan tadi, perkataan kita ini perkataan-perkataan yang membangun tubuh kita, benda. Membangun tubuh kita tadi, memperkatakan perkataan iman. Seperti dalam 2 Korintus 2 Korintus 4. Aku percaya maka aku berkata-kata. Percaya kenapa? Percaya kepada Allah. Menyatakan iman kita kepada Allah. Aku mau terus memuji, bermasmur bagi Dia. Karena Dia adalah Allah yang setia. Kembali kepada slide lagi. Hendaknya setiap kita, itu dikatakan ayat 19. Berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur. Mazmur adalah hal-hal yang membangun, kidung pujian dan nyanyian rohani. Perkataan yang membangun. Membangun tubuh kita, membangun jiwa kita, membangun sistem pertahanan tubuh kita. Menghadapi musuh. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Berarti apa? Mau mengucap syukur. Mengucap syukur adalah sesuatu yang dapat membangun tubuh. Mengucap syukur membuat kita terjaga. Mengucap syukur itu bicara mengenai kita bisa mempercayai Allah kita. Kita bisa menganggap bahwa segala sesuatu pada diri kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jangan kita memperkatakan perkataan-perkataan yang bukan membangun. Nah, karena yang kita lakukan ini semuanya merupakan kehendak dan keputusannya. Maka segala sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki kuasa. Kenapa? Karena ada Allah yang bersama kita. Ada Allah yang kita posisikan sebagai kubu pertahanan kita. Ingat, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kalau Allah sebagai kubu pertahanan kita, Allah pembela kita, dan sikap Allah yaitu apa? Karena Dia menganggap kita berharga, mulia, dan Dia kasihi. Yesaya 43 ayat yang keempat. Inilah yang menyebabkan Dia mau memulihkan kita hari-hari ini. Menjadikan kita kembali pada rencananya Dia. Maka Allah memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk apa? Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Perkataan kita memiliki kuasa. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermaksud. Saya undang pelayan Tuhan maju ke depan. Bergerak bagi kebenaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Kita menyanyikan dari awal dengan sikap doa. Yesus, Kaulah pembelaku. Dia pembela kita. Pada siapa
aku harus takut. Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Hari-hari ini jaga perkataan kita. Hari-hari ini jaga sikap kita. Hari-hari ini bina terus hubungan kita dengan Dia. Banyak ada dalam menara doa. Banyak ada dalam rumah-rumah doa. Banyak ada dalam perhentian bersama Dia. Memuji menyembah Dia. Pada waktu kita memuji menyembah Dia, dalam hadirat-Nya, janjinya Dia akan menuntun kita. Dia akan menjagai kita. Dan pegang ini. Dalam masa-masa yang sukar hari-hari ini. Virus corona bukan hanya membuat takut karena penyakit. Tapi virus corona juga akan membuat perekonomian menjadi sakit. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Itu bicara mengenai kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Tapi firman Tuhan katakan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Kalau kita bisa benar-benar terus membina keintiman dengan Tuhan. Menghargai darah Yesus yang tercurah bagi kita. Maka kehidupan kita akan terus dibela Allah. Iblis dan semua musuh taat pada firman Allah. Firman Allah katakan jangan rusak minyak dan anggur. Karenanya terus kita memuji Dia. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari kita sembah Dia. Yesus Tuhan yang masih kaya masuk. Dia yang masih berikan yang terbaik bagi Dia. Naikkan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Aku melepaskan berkat atas Indonesia. Aku melepaskan kesembuhan atas Indonesia. Aku melepaskan sukacita atas Indonesia. Mari
percaya Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan. Mengadakan pemisahan antara orang fasik dan orang benar. Ini waktu-Mu Tuhan. Memulihkan setiap orang yang berkenan kepada Engkau. Ini waktu-Mu Tuhan Yesus. Engkau melihat dari sorga yang mulia. Memulihkan setiap kami yang mau merendahkan diri, mengakui dosanya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan Engkau akan memulihkan kami. Dan firman-Mu katakan Tuhan, pada kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput mempelai-Mu di awan-awan permai, itu bagaikan kilat yang memancar dari timur ke barat dan kembali ke tanah perjanjian. Kami percaya yang paling timur dari tanah perjanjian adalah Papua. Papua bagian dari Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu hari-hari ini sedang dinyatakan di Indonesia. Mukjizat demi mukjizat sedang terjadi di Indonesia. Pada masa-masa ini, Engkau terus memberkati setiap kami yang di dalam tubuh kami termeterai minyak dan anggur. Kami akan dipakai Tuhan sebagai berkat menyatakan kemuliaan di muka bumi ini, di Indonesia ini, kemudian ke barat, ke bangsa-bangsa, dan kembali ke tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan. Bagi pemirsa yang di rumah, sembah Dia, sembah Dia. Jangan pernah takut, jangan pernah takut. Allah pembelamu, Dia Allah yang hidup. Bangunlah imanmu di atas dasar yang paling suci. Persiapkan diri kita menerima pemulihan dari Allah. Kami juga terus berdoa Tuhan atas Indonesia Tuhan. Berikan hikmat marifat, kekuatan, mata yang tajam untuk pemimpin kami. Bapak Jokowi, dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Kiralah masyakaya, para menteri-menterinya Tuhan. Seluruh kepala-kepala daerah Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan hati yang teguh dan ketenangan, sehingga yang diputuskan semuanya dapat memberkati Indonesia. Aku memberkati Indonesia, atmosfernya di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi. Aku memberkati tanah-tanahnya. Aku memberkati setiap usaha yang dibangun di Indonesia. Aku melepaskan keamanan
Aku lepaskan damai sejahtera. Aku lepaskan sukacita atas Indonesia. Dan juga terus berikan hikmat marifat pada pemilik Mall Cibur Junction, jajaran Lipo Group, dan setiap tenan-tenan yang ada di Mall Cibur Junction ini. Kiranya kami semua sehati dalam mencegah virus corona ini. Memutus mata rantai virus corona ini. Dan dalam mulut kami terus Tuhan mengucapkan berkat, mengucapkan pengucapan syukur. Dan aku juga melepaskan berkat bagi setiap jemaat yang tidak bisa hadir dalam 2 hari minggu ini. Yang tidak bisa hadir dalam FA, yang tidak bisa hadir dalam kubu-kubu doa. Aku lepaskan berkat atas mereka. Aku lepaskan ketenangan dalam mereka. Aku lepaskan sukacita atas mereka. Di dalam nama Yesus. Dan angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, sukacita, pengurapan yang baru. Di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita dan sampai dalam kekekalan. Amin. Terus berkati.